Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian tengah semester manajemen mutu dengan dosen pengampu yaitu Prof. Jati. Pada kali ini dengan judul implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Dalam pembangunan ditemukan permasalahan mutu yang dapat kita lihat berdasarkan data rekaman lapangan. Yang pertama yaitu retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Data retak ditemukan di 12 dari 40 titik uji, yaitu 30% setelah 28 hari pengecoran. Hasil uji kuat tekan beton yaitu 22 MPa, yang seharusnya spesifikasinya yaitu 30 MPa. Selanjutnya, slam test bervariasi yaitu dari 8 hingga 18 cm, yang seharusnya yaitu 10 plus minus 2. Yang kedua, ketidaksesuaian dimensi kolom beton. Data 18 dari 60 kolom atau sekitar 30% memiliki deviasi dimensi kurang lebih 20 mm. Toleransi yang seharusnya yaitu 5 mm. Penyimpangan terdeteksi saat formwork dilepas. Selanjutnya, nomor 3, kebocoran sistem pipa sanitasi. Dari data 5 dari 10 zona lantai dasar gagal pressure test atau kebocoran di sambungan pipa PVC. Material pipa tidak memiliki sertifikat SNI. Hanya 60% sampel terverifikasi. Yang keempat, keterlambatan pengiriman material kritis. Dari data, baja tulangan terlambat 3 minggu, yang berdampak pada penundaan critical path selama 14 hari. Rata-rata delay material 15 hari, berdasarkan tracking logistik. Yang kelima, dokumen mutu tidak lengkap. Dari data 40% checklist inspeksi tidak ditandatangani. Sertifikat material hanya 25% pekerjaan struktur yang belum tersedia. Akhirnya, analisis akar masalah. Kita menggunakan fishbone diagram. Diagram fishbone adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab suatu masalah. Masalah utama ditempatkan di bagian kanan diagram, sementara faktor penyebabnya digambarkan di sisi kiri seperti sirip dan duri ikan. Kategori penyebab umum digunakan adalah 6M, yaitu material, mesin, manpower, method, dan moderator dan measurement. Teknik brainstorming dapat digunakan untuk menggali penyebab tambahan yang tidak termasuk dalam kategori 6M. Selanjutnya, fishbone diagram pada keretakan pada beton. Terdapat 4 sumber yaitu material, yaitu dari material tidak memenuhi standar kelayakan, material melewati lifetime. Dari aspek lingkungan, cuaca saat pengecoran terjadi hujan. Selanjutnya, kondisi lokasi tidak dibersihkan sebelum pengecoran. Untuk aspek metode yang digunakan tidak sesuai SNI. Selanjutnya, pekerja tidak memahami penuh metode yang digunakan. Untuk aspek alat tidak lengkap dan alat yang digunakan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, untuk kebocoran pada pipa. Aspeknya terdapat yaitu 4 material. Yang pertama, kualitas pipa yang buruk atau tidak sesuai spesifikasi. Yang selanjutnya, pipa terkorosi atau termakan usia. Untuk aspek lingkungan, perubahan suhu ekstrim, panas atau dingin, getaran dari lingkungan sekitar. Aspek pengukuran, kalibrasi sensor tekanan tidak akurat. Untuk yang kedua, pengukuran tekanan air yang melebihi kapasitas pipa. Untuk aspek alat pengencang tidak dikalibrasi, dan alat sambung pipa yang rusak atau usang. Selanjutnya, menggunakan 5 whys analysis. Analisis 5 why atau suatu metode sistematis yang melibatkan pertanyaan mengapa secara berulang untuk menggali lebih dalam penyebab suatu masalah. Tujuannya adalah untuk memahami akar penyebab
masalah tersebut dan menghasilkan tindakan perbaikan yang efektif guna mengurangi insiden serta mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan. Kita pecahkan menjadi 5. Untuk pertanyaan mengapa budget ulangan terlambat 3 minggu? Penyebabnya karena vendor tidak mengirimkan material sesuai jadwal pengiriman. Yang kedua, mengapa vendor tidak mengirimkan material sesuai jadwal? Karena terjadi backlog produksi di pabrik akibat lonjakan permintaan dari proyek lain. Yang ketiga, mengapa terjadi backlog produksi di pabrik vendor? Karena tidak ada sistem prioritas pengiriman untuk proyek dengan critical schedule. Yang keempat, mengapa tidak ada sistem prioritas pengiriman? Karena tidak ada koordinasi yang jelas antara tim pengadaan proyek dan vendor terkait status material kritis. Yang kelima, mengapa tidak ada koordinasi yang jelas? Penyebabnya karena belum ada SOP atau mekanisme pengawasan ketat terhadap pengadaan logistik material kritis, seperti weekly coordination meeting atau early warning system. Selanjutnya menggunakan diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang paling signifikan, yakni masalah yang diselesaikan akan memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan mutu dan efisiensi proyek. Berdasarkan prinsip 80/20. Prinsip Pareto yang dikenal dengan aturan 80/20 menyatakan bahwa 80% masalah kualitas dalam suatu produk disebabkan oleh 20% penyebab kegagalan dalam proses produksi. Selanjutnya, untuk peringkat masalah kita dibagi ke dalam 5. Yang pertama yaitu keterlambatan material kritis dengan frekuensi 100, dampak biaya 8 dengan persentase 46%. Yang kedua, masalah kebocoran sistem pipa sanitasi dengan frekuensi 50, dampak biayanya 6 dengan persentase 63. Yang ketiga, retak struktural pada lantai 3 dan 4, frekuensinya 30, dampak biayanya 9. Yang peringkat 4, ketidaksesuaian dimensi kolom dengan frekuensi 30 dan dampak biaya 7. Yang peringkat 5, dokumen mutu tidak lengkap dengan frekuensi 40 dan dampak biaya 4. Selanjutnya, diagram Pareto dari prioritas masalah konstruksi. Nilai yang terkecil yaitu dokumen mutu tidak lengkap, dan nilai yang terbesar yaitu keterlambatan pengiriman material kritis. Selanjutnya, penjelasan dari hasil analisis diagram Pareto. Yang pertama, interpretasi dan prioritas penanganan. Keterlambatan pengiriman material kritis frekuensi sangat tinggi, yaitu 100%, berdampak pada critical path, menghambat progres proyek secara langsung. Harus jadi fokus utama, misalnya dengan perbaikan sistem logistik, buffer time, dan negosiasi SLA vendor. Kedua, kebocoran sistem pipa sanitasi. Setengah dari zona gagal percentage, indikasi sistemik karena 40% material tidak SNI. Potensi rework dan biaya pembongkaran tinggi, perlu evaluasi ketat terhadap pengadaan material dan pelaksanaan instalasi. Yang ketiga, retak struktural pada pelat. Hasil uji tekan di bawah spesifikasi berisiko fatal secara struktural. Koreksi mutu beton, kontrol SAM, dan evaluasi metode pengecoran sangat mendesak. Yang keempat, dimensi kolom tidak sesuai. Toleransi dimensi menyimpang 4 kali lipat dari standar, berpengaruh pada kekuatan struktur dan koordinasi arsitektur. Mungkin akibat formwork yang buruk atau pengerjaan yang tidak diawasi secara ketat. Yang kelima, dokumen mutu tidak lengkap, menurunkan kredibilitas QC dan menyulitkan audit proyek. Dampak biaya lebih kecil, tapi tetap penting diperbaiki sebagai komponen jaminan mutu proyek. Selanjutnya, evaluasi data kuantitatif menggunakan Statistical Process Control atau SPC. Statistical Process Control atau pengendalian proses secara statistik merupakan metode pemecahan masalah yang berfungsi untuk memantau, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan meningkatkan suatu proses dengan memanfaatkan teknik statistik. Prinsip dasarnya menyatakan bahwa hasil dari suatu proses atau layanan dapat dikontrol secara statistik melalui penerapan alat-alat manajemen dan perancangan tindakan yang tepat. Fokus utamanya adalah untuk mengurangi variasi atau kesalahan dalam proses dengan tujuan utama mendeteksi adanya penyebab khusus yang menimbulkan penyimpangan dalam proses tersebut.
Berikut diagram atau control chart dari uji tekan beton untuk statistical process control. Proses produksi stabil tetapi tidak memenuhi spesifikasi desain. Perlu koreksi proses, bukan hanya kontrol variasi, karena hanya produksi memang berada di bawah standar mutu struktur. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menyebabkan retak struktural dan bahkan kegagalan bangunan. Caranya menggunakan FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis adalah metode pengendalian kualitas yang digunakan untuk menilai kegagalan yang mungkin terjadi dalam sistem, desain, proses, atau layanan. Proses ini melibatkan pemberian penilaian atau skor untuk setiap kemungkinan kegagalan berdasarkan 3 faktor: frekuensi kejadian atau occurrence, tingkat keparahan atau severity, dan tingkat deteksi atau detection. Nilai Risk Priority Number atau RPN kemudian dihitung untuk menentukan prioritas kegagalan yang memerlukan perbaikan atau penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, RPN dihitung dengan rumus RPN severity kali occurrence dikali detection. Nilai severity yaitu dampak terhadap struktur utama, kemungkinan lemah atau tidak sejajar dengan elemen lain. Mendapatkan skor 7. Untuk occurrence terjadi pada 30% dari total kolom, yaitu 18 dari 60 dengan skor 4. Detection baru diketahui setelah formwork dilepas, artinya terlambat. Skornya 3. Perhitungan RPN 7 kali 4 kali 3 yaitu 84. Interpretasi RPN dengan nilai 84 masuk dalam kategori risiko menengah. Perlu tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya kegagalan dimensi. Selanjutnya, untuk rekomendasi tindakan yang dianjurkan yaitu membuat SOP pengecekan dimensi kolom sebelum pengecoran. Yang kedua, terapkan checklist inspeksi casting dengan toleransi ukuran. Yang ketiga, gunakan alat bantu ukur yang presisi, yaitu laser, waterpass, dan mistar baja. Yang keempat, lakukan pelatihan kepada teknisi formwork. Hanya untuk solusi perbaikan, menggunakan Six Sigma DMAIC atau metode Six Sigma DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, membantu dalam mengidentifikasi penyebab utama masalah, menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi, dan melaksanakan perbaikan untuk memastikan bahwa proyek berikutnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang pertama, define, yaitu menentukan masalah dan tujuan. Masalahnya yaitu beton mengalami retak pada 30% area uji. Yang kedua, kuatakan tidak memenuhi standar. Yang ketiga, selam tes tidak konsisten. Tujuannya yaitu mengurangi retak beton kurang dari 10% titik uji. Yang kedua, memenuhi spesifikasi kuatakan, yaitu lebih dari sama dengan 30 MPa. Ketiga, menstabilkan selam pada plus minus 10 plus minus 2 cm. Yang kedua, measure dari data terkumpul 12 dari 40 titik retak defect, yaitu rate-nya 30%. Rata-rata kuatakan yaitu 22 MPa. Untuk selam tes variatifnya yaitu 8 hingga 15 cm. 40% patch di luar spesifikasi. Yang ketiga, analyze. Terbagi menjadi 3, yaitu faktor, masalah, dan penyebab potensial. Faktornya yaitu material, masalahnya yaitu kuatakannya rendah, penyebab potensialnya yaitu karena rasio air semen terlalu tinggi, kualitas semen atau agregat terlalu buruk. Kedua metode yaitu masalahnya retak beton, penyebabnya selam terlalu tinggi segregasi. Yang ketiga, inkonsistensi, yaitu karena operator tidak disiplin mengontrol selam. Yang keempat, measure, data tidak konsisten, tidak semua batch diuji selam. Yang terakhir, environment, yaitu masalahnya retak permukaan. Penyebabnya karena cuaca panas dan curing tidak optimal. Selanjutnya yang keempat, improve. Solusi yang diusulkan yaitu yang pertama, revisi desain campuran beton, yaitu mengurangi rasio semen air yaitu 0,4 hingga 0,45 dan tambahkan super plasticizer. Yang kedua, standarisasi selam tes, uji selam tiap batch dan pastikan rentang 8 hingga 12 dengan alat dan teknisi yang standar. Yang ketiga, kontrol pencampuran di lapangan, gunakan beton ready mix dan hindari penambahan air secara manual.
Yang keempat, perbaikan prosedur curing. Lakukan curing minimal 7 hari dengan plastik atau sistem semprot otomatis. Yang kelima, pelatihan ulang tukang dan operator QC. Fokus pada teknik SLAM dan pengawasan mix dan curing. Yang kelima, kontrol, yaitu monitoring dan standarisasi. Langkah pengendaliannya yaitu checklist mutu harian. Yang kedua, audit batch beton mingguan. Yang ketiga, implementasi statistical proses kontrol untuk SLAM dan kuat tekan. Yang keempat, review data uji tekan setiap 7 dan 28 hari. Target peningkatannya yaitu redak beton kurang dari 10% titik uji, kuat tekan rata-rata lebih dari sama dengan 30 MPa. Yang ketiga, sigma level meningkat menjadi 3,5. Saya menggunakan Quality Control Plan. Tujuan revisi QCP atau Quality Control Plan untuk meningkatkan kepatuhan dokumentasi inspeksi lapangan dan menjamin tracking, verifikasi, dan akuntabilitas dalam proses QC. Elemen QC yang perlu diperbaiki yaitu yang pertama yaitu checklist inspeksi. Perbaikannya yaitu menggunakan checklist digital berbasis aplikasi atau QR code. Yang kedua, penanggung jawab inspeksi harus tercantum per zona dan per jenis pekerjaan. Yang ketiga, frekuensi inspeksi. Jadwal inspeksi harian dan mingguan dipublikasikan dan dikontrol supervisor. Yang keempat, sertifikat material. Material tidak boleh digunakan tanpa sertifikat SNI atau COA. Yang kelima, bukti verifikasi. Lampiran foto, form pengujian lab, dan tanda tangan digital disimpan dalam sistem QMS. Yang keenam, validasi data. Tim QA melakukan audit silang 1 kali per minggu untuk validasi acak 10% dari total form. Yang ketujuh, training personil QC. Pelatihan QC setiap awal bulan untuk SOP, dokumentasi, dan sertifikasi. Hasil yang diharapkan dari perbaikan menggunakan Quality Control Plan yaitu tingkat kelengkapan dokumen inspeksi lebih dari sama dengan 95%. Zero defect penggunaan material tanpa sertifikat, meminimalkan dispute hasil pekerjaan karena tidak ada bukti dokumentasi. Langkah terakhir, Quality Improvement Plan. Ke dalam 5 langkah yaitu permasalahan mutu. Permasalahan mutu yang pertama yaitu retak struktural pada plat lantai 3 dan 4. Tindakan korektif dan preventifnya yaitu kontrol SAM tes secara ketat. Penanggung jawab yang harus melakukannya yaitu site engineer dan QC beton. Indikator keberhasilan dari hal tersebut, kuat tekan lebih dari 30 MPa, selam stabil 10 plus minus 2 cm dalam jangka waktu 4 minggu atau 28 hari. Yang kedua, permasalahannya ketidaksesuaian dimensi kolom beton. Tindakannya inspeksi dimensi sebelum pengecoran. Penanggung jawab site supervisor dan tim fombok. Indikator keberhasilannya yaitu dimensi kolom deviasinya kurang dari 5 mm. Jangka waktu yaitu 21 hari atau 3 minggu. Yang ketiga, kebocoran sistem pipa sanitasi. Melakukan pressure test ulang sebelum penutupan. Penanggung jawabnya yaitu MA supervisor dan procurement. Indikator keberhasilannya yaitu 100% zona lolos pressure test. Untuk jangka waktunya 14 hari. Yang keempat, keterlambatan pengiriman material kritis. Tindakannya yaitu kontrak vendor disertai SLA atau Service Level Agreement. Penanggung jawabnya yaitu tim logistik dan tim procurement. Indikator keberhasilannya tidak ada material kritis telat lebih dari 5 hari. Dalam jangka waktu perbaikan yaitu 4 minggu atau 28 hari. Ini yang nomor 5, dokumen mutu tidak lengkap. Tindakan korektif dan preventifnya yaitu audit mingguan QA. Penanggung jawabnya QA atau QC officer dan admin proyek. Indikator keberhasilannya yaitu checklist ditandatangani dengan jangka waktu 2 minggu. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada analisis masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.